Apakah kalian tahu mengenai perusahaan publik itu? Perusahaan publik merupakan salah satu bentuk operasi pemerintah yang paling penting, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. Perusahaan publik lebih spesifik sebagai entitas ekonomi yang berbentuk korporasi atau perusahaan otonom, dimiliki sepenuhnya atau sebagian, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Sektor publik merujuk pada wilayah atau area luas yang mencakup semua aktivitas, fungsi, dan layanan yang diatur, dikendalikan, atau dimiliki oleh pemerintah, misalnya pendidikan, kesehatan, regulasi, dan layanan publik lainnya. Ini bersifat inklusif dan mencakup dukungan pemerintah secara umum. Perusahaan publik lebih terbatas pada perusahaan, industri, dan komersial yang disusun sebagai korporasi otonom milik pemerintah pusat atau daerah. Fokusnya adalah pada kegiatan ekonomi produktif seperti produksi dan penjualan barang atau jasa, bukan seluruh fungsi pemerintahan. Komisi Pengatur Independen di Amerika Serikat sebagai bentuk regulasi perusahaan swasta yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana, serupa dengan perusahaan milik negara, dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan swasta serta kegiatan ekonomi swasta dengan penekanan pada isu teknis kompleks. Komisi sektor swasta, ada total 9 komisi semacam itu, seperti Komisi Perdagangan Antar Negara, Komisi Sekuritas dan Bursa, Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional, Komisi Maritim PBB, Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve, Dewan Penerbangan Sipil, dan Komisi Perdagangan Federal. Masalah perusahaan publik yang mengabaikan prinsip ekonomi dasar, mengejar tujuan politik, sosial, atau kesejahteraan yang saling bertentangan, sehingga sulit dievaluasi secara objektif. Overkapitalisasi, biaya overhead tinggi, melebihi anggaran proyek, kebijakan harga, atau depresiasi buruk, serta sistem anggaran atau akuntansi tidak efisien yang menekan keuntungan, produktivitas rendah karena pejabat dan tenaga kerja kurang memiliki rasa kebanggaan nasional. Kebijakan dipengaruhi nepotisme atau korupsi. Campuran pegawai termasuk IAS birokratis, menghambat kohesi dan orientasi komersial. Komisi Reformasi Administrasi menekankan kebijakan bebas pengaruh, perekrutan atau pelatihan baru, dan mengatasi kesenjangan keterampilan. Campur tangan politik, kebijakan pemerintah tidak jelas, kurang akuntabilitas publik, manajemen personel lemah, perencanaan buruk, overstaffing, moral rendah, ketidakdisiplinan, pelatihan kurang, etika profesional absen, hubungan kerja tegang, isu otonomi, akuntabilitas, dan kontrol memicu debat panjang.
Kejaksaan Agung RI menetapkan pengusaha minyak Riza Khalid dan anaknya Muhammad Keri Adrianto Riza sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Pertamina Persero tahun 2018 sampai 2023. Keduanya merupakan 2 dari 18 tersangka yang diungkapkan Kejagung dalam kasus korupsi ini. Keri telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2025. Keri merupakan beneficial owner alias pemilik manfaat dari PT Navigator Katulistiwa, perusahaan yang mengoperasikan kapal tongkang, tanker minyak, tunda, dan pengangkut gas. Perusahaan itu berperan sebagai broker dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding tahun 2018 sampai 2023. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina memasuki babak baru. Rabu 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru, sehingga saat ini total ada 9 tersangka. 2 tersangka baru itu berasal dari anak perusahaan PT Pertamina. Artinya saat ini tersangka terdiri dari 6 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan 3 lainnya merupakan pihak swasta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, Maya diduga memerintahkan Edward untuk mencampur RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan produk BBM RON 92. Pencampuran itu dilakukan di terminal milik PT Orbit Terminal Merak. Kemudian setelah itu dijual dengan harga RON 92. Maya dan Edward juga disebut membayar impor produk kilang dengan metode penunjukan langsung. Metode tersebut menyebabkan PT Pertamina Patraniaga harus membayar impor produk kilang dengan harga tinggi kepada daftar mitra usaha terseleksi. Selain itu, Maya dan Edward disebut menyetujui adanya penggelembungan harga untuk kontrak pengiriman, sehingga negara mengeluarkan ongkos lebih tinggi sebesar 13-15%. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka ini pada Senin 24 Februari 2025. Mereka adalah 4 petinggi Pertamina, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Kemudian Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin. Selanjutnya Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono. Sementara itu, 3 tersangka dari pihak swasta adalah Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Kemudian Dimas Werhaspati selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim. Terakhir ada Gading Ramadan Judo selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Pertamina diminta menjaga ketahanan energi sekaligus berperan komersial. Kondisi ini menciptakan insentif kebijakan subsidi, pembelian atau penetapan harga, dan keputusan bisnis yang bercampur. BUMN sering mengejar tujuan politik, ekonomi, dan sosial yang saling bertentangan, sehingga penilaian kinerja menjadi sulit dan keputusan komersial terdistorsi. Kasus menunjukkan adanya mekanisme impor dan penggunaan broker yang tidak transparan, tanda pengawasan internal atau eksternal yang tidak efektif. Kejaksaan baru bisa mengungkap setelah adanya indikasi. Berarti kontrol internal atau publik tidak cukup. Dalam tata kelola perlu menekankan akuntabilitas yang meluas dan pentingnya audit parlemen. Ketika akuntabilitas tidak efektif, peluang praktik koruptif meningkat. Yang ketiga, modus impor atau broker dan blending. BBM pengoplosan menunjukkan keputusan operasional yang buruk dan kemungkinan adanya kepemimpinan yang gagal mencegah praktik. Struktur birokratis BUMN, lemahnya budaya organisasi, dan kurangnya pemimpin visioner berkontribusi pada buruknya kinerja. Kritik publik menyorot peran elit atau politik dan penunjukan pejabat yang memungkinkan jaringan rent-seeking. Terlihat jelas bahwa pengaruh politik pada struktur dan personel perusahaan publik mengurangi otonomi manajemen dan mendorong inefisiensi atau kesempatan korupsi. Laporan kerugian negara sangat besar, estimasi media atau penegak hukum yang menimbulkan beban fiskal dan erosi
kepercayaan publik. Hal ini menggarisbawahi bahwa BUMN bisa menghadapi kendala overcapitalization, kebijakan harga yang buruk, dan kebocoran yang merusak kinerja keuangan negara. Berbeda dari anaknya, Riza Khalid disebut bersepakat dengan 3 tersangka lain untuk menyewakan terminal BBM Tangki Merak. Ketiga tersangka lain itu merupakan Direktur PT Pertamina dan PT Orbit Terminal Merak berinisial AN, HB, dan GRJ. Mereka melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina dengan memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Selain itu, Riza juga ikut berperan dalam menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Pertamina yang terbukti melalui laporan pengawasan yang dapat diakses publik. Kedua, berkurangnya praktik korupsi dan peningkatan efisiensi operasional sehingga keuangan perusahaan lebih sehat, serta perbaikan reputasi Pertamina di mata publik dan investor. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan. Terciptanya sistem energi nasional yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.